Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Yuni Nuraini. Saya Widya Fajriya. Saya Rahman Adi Maulida. Saya Widyawati. Di sini kami akan menjelaskan cara penggunaan mapping quest. Perkenalkan, saya Widyawati. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan mapping untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini terdapat soal 5 ditambah 3 dikurangi 4. Nah, yang pertama itu kita jumlahkan 5 ditambah 3 menggunakan garis bilangan. Nah, kita simpan di angka 5. Karena ini tambah, maka maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Hasilnya itu 8. Kita tulis 8 dikurangi 4. Karena dikurangi, maka kita akan mundur ke belakang 4 langkah. Hasilnya itu 4. Nah, jadi jika penjumlahan, maka garis bilangan akan maju ke sebelah kiri. Nah, jika pengurangan, maka garis bilangan tersebut akan mundur ke sebelah kanan. Seperti ini. Hai, perkenalkan nama aku Widya Fajriya, dan di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara penggunaan mapping, khususnya di operasi hitung, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan sirkel bilangan. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, 2 dikali negatif 4. Nah, untuk mengetahui hasilnya bilangan apa, kita menggunakan sirkel bilangan, yaitu 2 kan positif dan 4 itu negatif. Jadi positif ketemu negatif, ini positif ketemu negatif, lalu si jarumnya diputarkan ke arah positif ketemu negatif. Nah, ini hasilnya berarti bilangan negatif. Jadi 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Selanjutnya ini ada nomor 2 yang mana negatif 2 dikali negatif 2. Berarti negatif ketemu negatif. Negatif dikali negatif, kita putarkan si arah jarumnya. Nah, negatif ketemu negatif ini hasilnya yaitu positif. Berarti bilangan positif hasilnya. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Baik, kita masuk ke contoh soal operasi hitung pembagian. Nah, di sini ada 2 soal. Soal pertama itu 4 dibagi negatif 2. Nah, untuk penyelesaian, untuk mengetahui bilangannya itu bentuk negatif atau positif, kita menggunakan sirkel bilangan lagi. Tetapi berbeda dengan perkalian. Perkalian itu kan dari dalam keluar, ya, hasilnya itu di luar. Nah, untuk pembagian sendiri ini dari luar ke dalam, jadi hasilnya ada di dalam. Oke, contoh, langsung ke contoh aja kan. Ini 4 positif dibagi negatif 2, berarti positif ketemu negatif. Positif dibagi negatif 2, kita arahkan jarum-jarumnya. Nah, sudah diketahui bahwa hasil bilangannya itu negatif. Jadi bilangan negatif ya, hasilnya 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya sama dengan negatif. Nah, kita ngasih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu negatif 4 dibagi 2 sama dengan. Nah, ini untuk pembagian ini berlaku kebalikan ya. Nah, ini negatif ketemu positif, berarti hasilnya negatif. Seperti itu. Jadi hasil bilangannya negatif. Jadi negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif
2. Jadi, kesimpulannya untuk penyelesaian operasi hitung perkalian dan pembagian, nah kita bisa menggunakan sirkel bilangan untuk mengetahui hasil operasi hitung tersebut, apakah bilangan positif, apakah bilangan negatif. Nah, untuk operasi hitung perkalian itu dari dalam keluar. Jadi hasilnya bilangannya itu di luar. Nah, kalau operasi hitung pembagian itu dari luar ke dalam. Nah, jika kalian bertemu dengan positif dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Begitupun sebaliknya, jika negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Ini untuk pembagian berlaku sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Rahman Najwa Mulida. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mapping dalam operasi hitung pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar dengan menggunakan kebun aljabar. Di sini ada kebun aljabar. Kebun aljabar itu menggunakan kotak bantuan, di mana kotak bantuan itu berisi simbol bilangan dan juga buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan itu ada buah mentah dan juga buah matang. Di mana buah mentah itu bilangan negatif dan buah matang itu bilangan positif. Contoh soal yaitu yang pertama 2x ditambah 2y dikurangi 3x dikurangi 5y. Langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita representasikan x sebagai buah apel dan y sebagai buah manggis. Kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu 2x. Kita masukkan di sini 2x, 2 apel. Simbolnya itu tambah dan juga 2y sebagai 2 manggis. Nah, selanjutnya di sini dikurangi, berarti di sini kita simpan simbol dikurangi atau sini. Selanjutnya itu 3x berarti 3 apel. Kita simpan di sini. Selanjutnya dikurangi berarti kita simpan simbol dikurangi itu di sini atau simbol negatif. Selanjutnya itu 5y berarti 5 manggis. 1 2 3 4 5. Nah, kita langsung operasikan, di mana kita pengoperasiannya itu yang pertama x dengan x dan juga y dengan y, atau apel dengan apel dan juga buah manggis dengan buah manggis. Kita operasikan yaitu 2 dikurangi 3 berarti 2, kita pakai garis bilangan 2 dikurangi 3 berarti 1, 2, 3. Hasilnya negatif 1. Nah, kita berarti negatif 1 itu adalah buah apel yang belum matang. Kita masukkan di sini 1 buah apel yang belum matang. Selanjutnya 2 dikurangi berarti negatif dikali negatif itu hasilnya positif, berarti 2 ditambah 5 hasilnya 7 berarti 7. Di sininya juga berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. 7 2 3 4 5 6 7. Jadi hasil dari
dari 2x ditambah 2y dikurangi 3x dikurangi 5y itu hasilnya yaitu negatif 1x ditambah 7y, di mana kita langsung saja berarti negatif x ditambah 7y. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita harus mengoperasikan dengan yang sejenis. Perkenalkan, saya Yudha Aini. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan MedQuest. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan ada panduannya, yaitu cara penggunaan MedQuest itu seperti apa. Di sini sudah dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya, di sini ada dadu bersisi 8 untuk membantu permainan MedQuest. Selanjutnya, di sini ada kotak pion yang berisikan pion-pion untuk digunakan pada permainannya. Di sini ada pion-pion. Selanjutnya di sini ada kotak bantuan. Ini berisikan elemen-elemen bantuan seperti tenda, daging, jagung, tali, dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga terdapat kotak soal yang berisikan soal-soal yang akan menunjang permainan MedQuest. Ini terdapat soal-soal bilangan bulat dan juga soal-soal aljabar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke permainan MedQuest. Oke, selanjutnya kita langsung ke penggunaan MedQuest, yaitu permainan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, di sini terdapat kartu soal yang sudah disiapkan, yaitu soal bilangan bulat dan juga soal aljabar. Kita letakkan soal aljabar di kotak yang berwarna merah dan soal bilangan bulat di kotak yang berwarna hijau. Oke, selanjutnya permainan ini dimainkan oleh minimal 2 orang. Nah, sebelum bermain, setiap pemain memilih pion yang akan digunakan. Oke, ini pemain kedua, ini pemain pertama, ini pemain kedua. Kita simpan pion tersebut di kotak bernomor 0. Oke, selanjutnya untuk mengetahui urutan permainan itu ditentukan dengan melempar dadu. Pemain dengan angka tertinggi itu akan bermain lebih dulu dan seterusnya. Oke, 2 selanjutnya. 2, coba lagi. 3. Berarti Rahma sebagai pemain pertama dan Yunis sebagai pemain kedua. Untuk Rahma silakan untuk melempar dadu. 5, maju. Oke, berarti pemain pertama itu berhenti di kotak nomor 5. Nah, pada saat kita berhenti di kotak nomor 5, kita bisa langsung menyeberang ke kotak nomor 13 dengan syarat harus memberikan jagung kepada burung. Nah, cara mendapatkan jagung, kita harus menjawab soal bilangan bulat. Silakan pemain pertama mengambil soal bilangan bulat. Oke, pemain pertama mendapatkan soal bilangan bulat dan harus menjawabnya. Nah, setelah menjawab, pemain pertama mendapatkan elemen jagung. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan elemen jagung, pemain pertama silahkan untuk maju ke kotak 13. Oke, dilanjut pemain kedua. Oke, pemain kedua berhenti di kotak bernomor 4 yang berwarna merah. Maka pemain 2 harus menjawab soal aljabar. Nah, jika selesai, kita langsung ke pemain berikutnya. Oke, silakan. Itu punya aku. Oke, pemain ke-1 itu berhenti di kotak berwarna merah, maka harus menjawab soal aljabar. Oke, setelah selesai, kita langsung dilanjut ke pemain kedua. 1, 2, 3, 4.
Oke, untuk permainan Math Quest itu akan berlanjut seperti tadi dengan cara pemain itu melempar dadu, lalu memajukan pion sesuai dengan dadu yang didapat itu berapa besar angkanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan-aturan khusus. Yang pertama, jika pemain berhenti di kotak bernomor 3. Nah, itu akan bertemu dengan singa. Nah, pemain harus memberikan daging untuk melanjutkan permainan. Nah, untuk mendapatkan daging itu didapat dari menjawab soal pada kartu bilangan bulat dengan benar. Berarti untuk mendapatkan daging, pemain harus menjawab soal bilangan bulat. Nanti akan mendapatkan elemen daging. Nah, selanjutnya ketika pemain berhenti di kotak yang berwarna merah, di kotak nomor 4, 8, 12, selanjutnya 17, 22, 26, maka pemain harus menjawab soal dari aljabar, yaitu yang kartu berwarna merah. Nah, selanjutnya jika pemain berhenti di kotak yang berwarna hijau, berarti di kotak nomor 6, 20, 29, itu pemain harus menjawab soal bilangan bulat. Nah, selanjutnya jika pemain berhenti di nomor 10 atau akan menyeberang ke nomor 11, maka pemain harus mendapatkan perahu untuk menyeberang. Nah, untuk mendapatkan perahu, pemain harus menjawab soal bilangan bulat. Nanti akan mendapatkan elemen perahu, lalu pemain boleh menyeberang ke kotak nomor 11. Nah, selanjutnya, di sini ini merupakan area camping, yang dimana pemain itu bisa mendirikan tenda di nomor 15, 19, 21, dan juga 23. Nah, untuk mendapatkan elemen tenda berarti pemain harus menjawab soal bilangan bulat. Nah, jika misalnya pemain 1 memiliki tenda di nomor 15, maka pemain lain itu tidak boleh berhenti di tenda pemain 1, atau pemain 2 tidak boleh berhenti di tenda pemain 1. Jika berhenti di tenda pemain 1, maka pemain 2 harus mendapatkan hukuman, yaitu menjawab soal aljabar. Begitupun dengan tenda-tenda lainnya jika memang sudah dibeli oleh pemain lain. Selanjutnya, untuk kotak nomor 24, aturannya sama dengan kotak nomor 10 menuju 11, tapi bedanya jika ingin menyeberang dari kotak 24 ke 25, pemain harus mendapatkan tali dengan cara menjawab soal bilangan bulat, lalu bisa menyeberang. Oke. Selanjutnya, di sini pemain sudah akan menuju puncaknya, dan jika pemain berhenti di kotak nomor 33, maka pemain harus turun ke kotak 21, karena posisinya di kotak nomor 33 itu sedang hujan, jadi harus menuju ke tenda. Tapi jikalau tenda ini sudah dibeli oleh pemain lain, misalnya pemain kedua, maka pemain pertama harus mendapatkan hukuman menjawab soal aljabar. Nah, jika memang pemain harus mendapatkan hukuman, itu pemain kan harus menjawab soal aljabar. Nah, setelah menjawab soal aljabar, silakan pemain untuk keluar dari zona hukuman. Misalnya kita menjawab soal di nomor 12, maka jika memang pemain bisa menjawab soal, kita bisa berpindah ke nomor 13. Begitupun tadi, misalnya kita masuk ke camping orang lain. Nah, jika kita bisa menjawab soal aljabar, kita langsung keluar dan menuju kotak berikutnya, yaitu kotak 16. Begitupun seterusnya, permainan ini akan berlangsung terus-menerus seperti itu sampai menuju ke garis finish, yaitu menuju puncak.